SK? SK ada Pak? Kalau bisa ditaruh. Sarana dan prasarana ada? Ini masih belum ada. Kalau bisa ditingkatkan jumlah inventaris itu nanti juga di dokumen, terus dipasang di papan, di figura atau gimana jumlah sarananya. Kalau di dokumen nanti ada semacam ada penghapusan barang atau gimana yang rusak berat, rusak ringan, rusak rekap waktu jangka tertentu ada laporan terkait mana yang rusak ringan, berat, yang masih baik, keadaannya harus rekap. Terus dokumen standar operasional prosedur SOP. Ini juga masih belum punya. Baik, dibuat SOP-nya supaya siapapun yang menggunakan lab, baik lab IPA, komputer, semuanya mengikuti SOP itu supaya penggunaannya tidak sampai di luar prosedur. Kalau selesai dimatikan, harus istilahnya harus sesuai supaya barang sarananya juga awet. Dokumen pemantauan pelaksanaan kegiatan laboratorium ini mungkin tidak usah ya. Dokumen laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi pemanfaatan saya sampaikan tadi. Dibuat dokumen tentang kondisi sarana dan prasarana keadaan semua barang-barang yang ada itu harus terlaporkan baik itu bulanan maupun sehingga mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahi, mana yang perlu dikembangkan itu Jadi berdasarkan itu evaluasi ini bisa tambahan, kurangan. Dokumen evaluasi kinerja teknis dan laporan serta kegiatan laboratorium. Berarti ya sama dengan yang nomor 8 terkait laporannya nanti tindak lanjutkan ada evaluasi terus tindak lanjut. Nah, terus yang nomor 10 dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembuatan laboratorium untuk kepentingan penelitian di manusia. Ya sedikit-sedikit ada semacam penelitian bagaimana nanti ada perencanaan terkait mungkin ini pelaksanaan pemanfaatan yang lebih maksimal. Istilahnya ada hal yang kesimpulan mana pemanfaatan yang lebih maksimal bagaimana untuk mendukung proses pendidikan supaya lebih manfaat. Dokumen gagasan, teori dan prinsip kegiatan laboratorium. Gagasan mungkin mengikuti yang di madrasah, misi-misi gagasan mengikuti misi-misi yang ada, visi-misi yang ada. Jadi di breakdown ke bawah mendukung apa yang menjadi bagian. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi yang nomor 5 itu visinya. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Proses pendidikannya, pembelajarannya. Tadi sudah disampaikan terkait pembelajaran lab. Masing-masing kelas ada jadwalnya. Itu bagian ini mendukung pengembangan atau madrasah yang berbasis teknologi informasi. Dokumen panduan praktikum. Hampir sama dengan mungkin ini lebih teknis daripada SOP. Tata tertib lah, jaga kebersihan setelah memakai, dimatikan, itu kan lebih teknis di tata tertib dalam penggunaan. Dokumen 13 dokumen ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti di ini ya kelistrikan dan harus terbungkus keselamatan. Mungkin kalau di lab IPA mungkin juga mungkin bahan-bahan kimia itu harus pakai masker, pakai sarung tangan.
Terus dokumen pemantauan kondisi dan keamanan bahan berbahaya (LAB-IPA) ini. Pemantauan kondisi keamanan bahan berbahaya dan beracun. Dokumen sertifikat kepala laboratorium. Ada sertifikatnya ya. Saya lihat di bagian tata usaha sudah ada sertifikat kepala. Buku terakhir, buku harian jurnal dan penggunaan laporan. Buku harian atau jurnal penggunaan laporan. Ada ya? Ada. Itu harus ada itu supaya terjejak untuk riwayat siapa yang menggunakan, sehingga ketika ada sesuatu hal yang terakhir menggunakan siapa harus oh sampai kelas 7 telah menggunakan, ada yang barang hilang siapa harus dievaluasi, di follow up ya, sehingga riwayat penggunaan oleh itu dapat diketahui jejak. Mungkin ada laporan tadi setelah digunakan tengah-tengah ada sesuatu yang meledak, itu harus dicatat mungkin oleh pengguna lab atau kepala lab di harus ditulis. Hari ini yang menggunakan kelas 8 di sini kalau mungkin ini keterangan ini ya, dikasih keterangan apa peristiwa apa yang sekiranya dapat dilakukan. Kabelnya putus, komputernya meledak, ada yang kabel terkelupas. Terima kasih atas waktunya dalam supervisi ini. Mudah-mudahan tujuan dari supervisi ini dapat maksimal. Nanti ada tindak lanjut apa yang harus diperbaiki dalam red maupun pemanfaatan secara maksimal lebih dan komputer yang ramai di zaman dunia pendidikan sekarang dan madrasah digital. Anak melek IT tentang pemanfaatan, dan jangan lupa disampaikan tetap dalam pembelajaran di lab siapapun yang menggunakan lebih proses pembelajaran disampaikan moderasi beralaman. Tetap kita melek IT bagi istilahnya karakter harus dijaga. Apapun ada sekarang di internet, di Google apapun ada. Tapi tetap anak-anak harus terkait karakter. Jadi gencar program moderasi ini apa? Silakan penggunaan IT sekarang selepas-lepasnya bebas ya, media sosial. Tapi pengguna yang cerdas. Terima kasih. Di satu sisi banyak positifnya, di satu sisi salah penggunaannya juga sangat banyak. Di karakter itu tetap tersampaikan, tidak di dalam kelas saja, tapi tidak terkait pendidikan karakter, moderasi beragama itu disampaikan. Mungkin ditayangkan slide atau gambar sesuatu atau film pendek untuk mengawali pembelajaran, di situ disampaikan pembelajaran agama, penggunaan karakter, penggunaan internet. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Untuk tindak lanjutnya saya sampaikan atau catatan terkait ini saya sampaikan di hasil supervisi di seluruh GTU kependidikan.